Shalom jemaat GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan dan percayakan kepada setiap kami. Kami mau bersama merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema yang menopang karya kami di sepanjang hari. Terima kasih Bapa. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang tukang roti bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad selama 1 bulan terakhir dia rutin membeli mentega kepada seorang peternak bernama Pak Budi yang tinggal tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap hari Pak Ahmad ini membeli mentega kepada Pak Budi. Nah, pada suatu hari dia iseng menimbang mentega 1 kilo yang diberinya dari Pak Budi. Ya, setiap hari dia membeli 1 kilo, itu kata Pak Budi ini beratnya 1 kilo. Dia menimbang dan kemudian dia menemukan ternyata apa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Berat mentega tersebut tidak mencapai 1 kilo. Awalnya dia kira ini hanya sebuah kesalahan. Tetapi selama seminggu dia cek setiap hari, ternyata berat mentega yang diberikan tidak pernah mencapai 1 kilo. Maka Pak Ahmad pun marah besar dan dia merasa dicurangi. Dia merasa Pak Budi telah menipu dirinya. Maka dia kemudian membawa Pak Budi ini ke hadapan hakim di pengadilan. Dia mengutarakan apa yang terjadi, apa yang menjadi kekesalan hatinya dan memohon keadilan. Nah, maka Pak Hakim pun kemudian mulai menginterogasi Pak Budi sang peternak itu. Pak Budi, kamu mengukur nggak sih mentega yang kamu mau jual? Katanya 1 kilo, tetapi ternyata diukur tidak sampai 1 kilo. Kamu ukur dulu nggak sebelum kamu jual? Pak Budi pun menjawab, ya Pak Hakim saya ukur. Pak Hakim bertanya lebih lanjut, kamu ukur pakai apa? Pak Budi kemudian menjawab, saya mengukur memakai neraca timbang. Ya, di satu piringan berisi benda yang hendak diukur, dan di piringan yang lain ada pemberat-pemberat yang diletakkan supaya ketika posisinya pas sama, maka itu ditentukan beratnya sesuai, sudah tepat. Oke. Kalau begitu, sekarang pertanyaannya, kamu memakai pemberatnya apa? Apa yang kamu gunakan sebagai pemberat? Nah, di situ Pak Budi kemudian mulai menjawab dengan tersenyum. Pak Hakim, sebelum saya dilarisi, dibeliin oleh Pak Ahmad mentega selama sebulan ini, sudah bertahun-tahun saya setiap hari membeli roti 1 kilo dari toko roti Pak Ahmad, dan roti 1 kilo itulah yang saya pakai menjadi pemberat untuk menimbang mentega yang saya jual. Saudara, kisah ini menarik karena mengajak kita melihat dampak dari apa yang kita perbuat. Seringkali ternyata dampak yang kita lakukan dari perbuatan kita, dampak yang diterima orang lain, kalau itu jatuh kepada diri kita sendiri, rasanya tidak menyenangkan, rasanya tidak mengenakkan. Sama seperti Pak Ahmad yang menyadari, ternyata dicurangi itu tidak enak. Tanpa dia sadar, selama ini dia juga sudah mencurangi orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, seringkali kita pun mungkin di dalam keseharian kita
kita tidak sungguh-sungguh memikirkan apa sih dampak dari perbuatan kita. Apa sih dampak dari hal yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayatnya yang 10, saya akan bacakan bagi kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10, Rasul Paulus berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah maksud. Kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Kita tidak dibuat dengan sembarangan, tetapi Tuhan menghadirkan kita dimanapun kita berada saat ini, dengan pekerjaan, dengan karya kita. Tuhan letakkan kita di situ dengan sebuah maksud supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia mau kita mengerjakan, menghadirkan sebuah kebaikan. Dia mau kita menghadirkan kasih kerajaan Allah, damai dan sukacita Allah di tengah-tengah setiap hal yang kita kerjakan. Itu rancangan Tuhan bagi setiap kita. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau nggak? Kita mau nggak mempersembahkan hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang baik? Ada banyak tantangannya. Tantangan dari dalam, kita mungkin ditantang untuk melepaskan keegoisan diri. Kita ditantang untuk menjadi orang-orang yang jujur, sekalipun kadang rasanya ajur, rasanya hancur. Mungkin ketidakjujuran membawa keuntungan lebih bagi kita, tetapi kita ditantang Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Kita mungkin harus melawan kemalasan diri kita. Kita harus melawan ketidakmampuan kita, membangun diri supaya mau belajar, supaya kita bisa berkarya secara maksimal. Dari luar, tantangan-tantangan juga ada. Mungkin orang yang kita jumpai, orang yang kita layani di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, rasanya tidak menyenangkan. Rasanya bukan orang yang baik kepada kita, sehingga kita tidak dengan sepenuh hati mau mengerjakan kebaikan bagi dirinya. Nah, saudara, ini tantangan-tantangan kita. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa Dia mau kita hidup di dalam perbuatan baik. Dia mau kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan, serahkan, anugerahkan kepada setiap kita. Saya percaya kalau Tuhan yang merancangkan, kalau Tuhan yang berkehendak, maka Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan baik. Peran kita adalah memberi diri, membuka diri untuk dipimpin Tuhan, dan mengerjakan secara maksimal segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaan untuk menutup perenungan saat ini, hari ini, apa pekerjaan baik yang bisa saya kerjakan di sepanjang hari? Tuhan memberkati kita.